Salah satunya bias gue di Super Junior, Hicul. Terus ada sahabatnya lagi, Ayu, yang waktu itu sempat dia nyebutin namanya Suli di konsernya, ya nggak sih, Bon? Iya, itu sedih banget. Kayak dia sempat nyanyiin lagu gitu nggak sih? Annyeonghaseyo. Welcome to Corner Korean Center bareng sama gue Bonon dan gue Ana. Nah, kalau kalian udah ngeklik video ini, kalian pasti udah tahu dong kalau misalnya kita bakal ngebahas berita duka seputar idol-idol Korea. Tapi yang bikin kita sedikit gimana ya, kaget karena berita dukanya itu berhubungan dengan berita duka bunuh diri gitu. Ya, kita berdua juga pengen ngajak kalian semua nih untuk mengenang sosok mereka di industri hiburan Korea yang gak tergantikan. Karena bagaimanapun sosok mereka ini nih cukup ngebawa pengaruh yang cukup besar ya nak di dunia hiburan Korea. Setuju banget, Bon. Nah, sebelum kita mulai lebih detail lagi nih, Bon, gue mau ngingetin kalian buat stay tune dulu sampai dari awal sampai akhir, karena di akhir video ini akan ada giveaway. Penasaran apa kan? Jadi nonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dulu ya. Nah, kalau ngomongin kasus bunuh diri artis Korea atau idol Korea, pasti bakal bikin kita sedih banget, mau kita fans atau enggak. Nah, dari sekian banyaknya nama nih, Bon, lo paling sedih atau paling kaget pas denger kasusnya siapa? Gue tuh sedih dan shock banget waktu dengar kabar kalau Suli meninggal karena bunuh diri. Tepatnya tuh waktu tanggal 14 Oktober tahun 2019. Itu tuh posisinya gue lagi kerja dan tiba-tiba pas nge-scroll timeline Twitter, jreng ada berita yang ngabarin kalau Suli meninggal. Itu gue bener-bener gak fokus, gue blank dan gue gak mau percaya nak sama berita itu. Iya, ini tuh pas kita sekantor kan ya, Bon, ya, kasus kejadiannya nggak sih? 2019? Bener. Nah, iya, jadi tuh pas kabar itu keluar tuh ya, gue inget banget, gue shock, gue diem, dan orang-orang yang suka Korea itu kayak lo, terus kayak beberapa teman kita kayak shock barengan gitu loh. Nah, yang bikin sedihnya lagi nih, Bon, Suli itu meninggal di usia yang cukup muda, yaitu 25 tahun. Dan dia diketemuin sama manajernya di apartemennya dia di daerah Songnam. Sedikit flashback nih, Bon, jadi si Suli ini mengawali karirnya debut sebagai aktris cilik di usia 11 tahun. Terus nggak lama di tahun 2009 dia debut sebagai girls group di FX under SM Entertainment. Selama dia jadi girl group ini di FX ini, dia juga aktif juga di dunia aktingnya ini. Tapi nih anak, kalau menurut gue mungkin nih fans K-pop juga udah pada tahu nih nak, kalau di samping Suli punya banyak penggemar, dia tuh juga punya haters yang menurut gue tuh lumayan aktif nih di media sosial, terutama media sosialnya dia ya nak. Benar. Sebenarnya gue nggak ngerti nih asal usul haters ini muncul gara-gara apa tuh, nggak ngerti deh. Nah, kalau yang gue baca dan menurut penelitian gue pribadi ya nak, jadi para haters ini tuh ngekritik cara dia dulu pacaran sama Choiza. Karena kan emang dia pacaran sempat lama kan nak sama Choiza. Terus juga cara di berpakaian. Nah, dulu kan Suli ini emang jarang banget pakai bra dan dia dengan PD tuh suka selfie sampai ini mohon maaf ya, sampai putingnya tuh kadang suka nyeplak gitu di bajunya. Cuman kan ya emang nyaman aja kan kalau misalnya kita nggak pakai bra gitu kan. Terus juga circle pertemanan Suli pun juga dikomentarin gitu, dan mungkin hal-hal ini yang ngebuat Suli depresi dan akhirnya mutusin untuk bunuh diri. Iya, terus Bon, gue juga ingat waktu awal-awal kabar Suli meninggal ini, bunuh diri ini, Choiza sempat disalahin gitu kan sama para kinets gitu. Jadi kayak serba salah ya, Bun, kayak maunya gimana. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin TKP nih, Bon, di TKP Suli ditemukan itu nggak ada kayak suicide note gitu. Jadi kayak nggak ada tulisan kayak alasan dia kenapa bunuh diri. Jadi netizen Korea juga sama orang-orang di sana, mereka langsung mengambil kesimpulan kalau misalnya Suli ini bunuh diri akibat komentar-komentar jahat dari netizen gitu. Nah, selain itu, Suli juga termasuk salah satu host di talk show Night of Malicious Comment. Nah, jadi di sini tuh para hostnya ngebahas seputar komentar-komentar buruk yang ditujukan kepada mereka gitu.
Eh, kalau misalnya kita nonton beberapa cuplikan talk show ini ya, sebenarnya agak sedih nggak sih Bon? Karena kayak sebenarnya tuh jahat banget apa yang dilakuin sama orang-orang ke Suli ini gitu. Bahkan kalau menurut gue tuh Suli termasuk orang yang dia berani speak up soal mental health-nya dia ya nak, karena dia pernah ngelakuin IG live dan di situ tuh dia nangis doang. Iya itu sedih banget sih. Iya, dan dia juga pernah kalau nggak salah dia ngerespon salah satu komen haters di IG live-nya dan dia kayak bilang intinya kayak please jangan salah paham, gue bukan orang jahat. Dan menurut gue itu udah kayak gila, sampai seorang permintaan tolong nggak sih? Iya bener, sampai ngomong kayak gitu di IG live. Nah, kabar duka bunuh dirinya Suli ini juga ngebawa duka yang cukup dalam buat sahabat-sahabatnya nih. Salah satunya bias gue di Super Junior, Hicul. Terus ada sahabatnya lagi, Ayu, yang waktu itu sempat dia nyebutin namanya Suli di konsernya, ya nggak sih Bon? Iya, itu sedih banget. Kayak dia sempat nyanyiin lagu gitu nggak sih? Gue kurang tahu sih dia sempet nyanyi lagu atau enggak, cuman yang gue tahu jadi ada salah satu lagu Ayu judulnya Peach, itu tuh sebenarnya untuk Suli. Terus masih ada lagi Gohara yang kayak ibaratnya mereka Gohara, Ayu sama Suli itu kan deket banget tuh. Jadi ya udah gitu. Jadi pasti mereka ini sedih. Terus satu lagi pasti member dari FX-nya sendiri juga pasti sedih banget, dan masih banyak lagi orang-orang dan fans-fansnya yang ikut sedih karena meninggalnya Suli ini gitu. Nah, karena kasus Suli ini akhirnya pemerintah ngebuat aturan baru namanya tuh Suli Law, di mana mereka tuh bakal ngurangin komentar-komentar negatif di internet demi ngurangin kasus bunuh diri maupun artis ataupun orang biasa. Nah, selanjutnya setelah tadi kita ngebahas Suli, sekarang kita ngebahas salah satu sahabatnya Suli, yaitu Gohara. Ini cukup tarik nafas karena sebelumnya Gohara ini pernah ngelakuin percobaan bunuh diri nih, tapi selamat nih Bon. Terus setelah Suli meninggal, kayak perbedaannya tuh nggak begitu lama nggak sih? Kayak sebulan lebih nggak sih? Sebulan 2 bulanan kali ya. Nah, Gohara ini bunuh diri dan sayangnya nggak bisa diselamatkan. Dan pas banget gue ulang tahun Bon, jadi kan kayak double shock ya. Gue ngerasa kayak sebelumnya bisa diselamatkan, tapi kenapa yang ini enggak gitu kan? Gimana sih, kayak kita mempertanyakan gitu, dan somehow ini nggak nerima juga gitu loh, karena Suli sama Gohara ini kan teman deket kan, jadi kayak lebih double kill gitu loh sedihnya gitu. Iya, gue juga ngerasain shock dan sedih sama Sina kayak lo, apalagi kan waktu Suli meninggal tuh si Gohara sempet live IG kan, dan dia di situ nangis kejar. Terus dia intinya bilang kayak dia pengen ngelanjutin hidup secara baik buat Suli gitu, cuman kenyataannya dia malah ninggalin kita semua gitu. Kenapa sih Gohara ini ingin bunuh diri? Mungkin karena banyak banget kasus yang lagi dijalanin sama dia. Sebenarnya kayak bukan kasus sih, karena lebih benernya tuh kayak mantan pacarnya yang dulu kasusnya itu masih diproses sama pengadilan. Jadi mantan pacarnya itu didakwa penganiayaan, terus pelecehan ya Bon. Iya. Terus sama dia merekam dia ngerekam tanpa ilegal saat dia lagi sama Gohara pas pacaran gitu. Dan si Gohara tuh diancam ya kalau video itu tuh kayak bakal disebar gitu. Makanya si cowok ini tuh dituntut sama jaksa. Ya, jadi kalau misalnya jadi Gohara ini pasti udah stres berat, terus ditambah Suli meninggal, terus kayak mungkin kayak kesepian dan kawan-kawan, makin banyak aja sih faktor-faktor yang ngedukungnya. Terus ya nak, yang bikin gue miris lagi nih setelah Gohara meninggal itu ada berita kalau nyokapnya Gohara tuh mempermasalahkan harta si Gohara. Jadi singkat cerita nih, jadi tuh si nyokapnya Gohara ini tuh udah ninggalin Gohara dari kecil gitu. Intinya kayak nggak ngerawat Gohara lah. Tapi tiba-tiba pas anaknya meninggal, ucuk-ucuk dia datang dan nuntut harta gono gini gitu. Dan untungnya hartanya Gohara ini tuh dipegang sama kakaknya, kayak orang terpercaya lah dari Gohara. Dan si kakaknya ini ada di garda terdepan untuk nyelamatin harta Gohara dari ibunya. Pemerintah Korea akhirnya
mengeluarin juga peraturan namanya Gohara Act. Ini dimana tuh kayak para orang tua itu berhak bisa aja kehilangan hak untuk harta gona gininya anaknya kalau mereka waktu anaknya kecil itu dia orang tua ini tuh tidak melakukan kewajiban semestinya sebagai orang tua gitu. Nah sebenarnya kasus ini juga lama ya prosesnya ya, kalau nggak salah sampai berbulan-bulan, bahkan sampai di tahun selanjutnya 2020 tuh masih kayak bergulir aja kasusnya gitu. Kalau menurut lo Nina, siapa sih K-pop idol yang berita dukanya tuh bikin lo kaget dan nggak percaya? Kalau gue kayaknya gue mewakili kebanyakan netizen sama Shawol. Jadi gue nyebutkan adalah Jonghyun SHINee. Kenapa agak mengagetkan? Karena dia itu baik, bertalenta, nggak ada pernah dia kabar kasus apa-apa, dia nggak ada kabar komentar yang gimana pun, terus kayak tiba-tiba dia bunuh diri tuh gue shock banget. Gue sampai sekarang kayak kalau ngeliat video-video dia nyanyi itu kayak masih yang kayak tarik nafas gitu. Nah, jadi gimana sih ceritanya? Jadi tepatnya di tanggal 17 Desember tahun 2017, Jonghyun ditemuin kakaknya tidak sadarkan diri di apartemen yang dia sewa. Nah, ini tuh gak lama setelah dia ditemuin, kakaknya langsung hubungin ambulans dan ngebawa dia ke rumah sakit. Tapi sayangnya Jonghyun udah gak bisa diselamatin gitu. Dan dia bunuh dirinya itu dengan ngebakar briket di apartemen itu. Akhirnya berita Jonghyun meninggal pun tersebar di internet, di media sosial, dan sebelum meninggal dia ninggalin suicide note yang isinya kurang lebih kayak gini. Ini gue baca ya karena lumayan cukup panjang dan gue cuman ngambil bagian intinya aja. Jadi dia nulis kurang lebih kayak the depression slowly cheat me away, finally devouring me. I hate myself. I told myself that it just me wanting to run away from everything. It's true, I really did want to run away from me, from you. It's a miracle that I endured through it all this time. What more can I say? Just tell me, good job. You did great. Tell me I suffer enough. Good job. You suffer a great deal. Goodbye. Dan suicide note ini tuh diunggah sama sahabatnya Jonghyun di Instagram. Sampai saat ini tuh kalau ngomongin Jonghyun tuh entah kenapa kita tuh pasti lebih merinding dan super sedih banget gak sih, Bon? Iya. Karena kalau misalnya jadi sebenarnya Jonghyun ini sebelum bunuh diri dia sempat ketangkap CCTV kamera gitu loh, Bon. Dia juga ketangkap CCTV pas lagi beli briket. Iya, ada di kayak di minimarket gitu. Sebenarnya kayak kalau ngomongin ini sampai sekarang jujur gue kayak berat banget dan pasti selalu merinding. Apalagi kalau inget pas pemakamannya Jonghyun. Itu kan pemakamannya kan dibuka gitu kan, kayak ditayangkan untuk umum gitu kan. Di situ tuh banyak banget yang nangis, terutama kalau kalian lihat Yeri Red Velvet itu gue nggak tahu kenapa Yeri nangisnya parah banget sih, kayak gue di situ ngeliat Yeri nangis tuh gue nangis sampai juga, dia coy. Ini kan sampai dia kayak nerobos kerumunan, terus dia berdiri di belakang peti matinya Jonghyun, terus dia diem cuma mandang sambil nangis. Sumpah gue sampai detik ini masih merinding cuy. Terus kalau kita lihat pasti kan SHINee member yang kebetulan juga ngangkat peti matinya sama dibantu sama waktu itu ada Suju juga kan ya. Gue ingetnya kalau nggak salah Donghae atau Litok gitu nggak sih. Nah terus Minho juga nangis, Taemin juga nangis, dan yang paling parah nangisnya itu juga Ki nangis. Jadi pas waktu Jonghyun itu lagi berita Jonghyun itu meninggal, Ki itu lagi di luar negeri. Dia langsung balik ke Korea dan kelihatan banget mukanya itu sedih banget. Dan meskipun Onyu itu nggak nangis, tapi entah kenapa gue justru sedih nggak sih ngeliat dia kayak gitu. Aduh, gue kayak ngerasa hancur banget gitu nggak sih? Bahkan tuh gue sampai waktu ngeliat Onyu, gue tuh nggak kenalin itu dia karena tuh emang muka dia tuh kacau banget kan, dan rambut dia tuh ngenutupin mata. Gue sampai ya itu siapa, dan ternyata itu Onyu, dan dia tuh yang berusaha nguatin Ki, nguatin semua member karena kan emang di SHINee dia leader ya nak.
leader. Gue yang kayak sebenarnya kayak aduh gue mau nangis sekarang. Kayak berat banget sumpah, karena kehilangan Jong Hyun yang kayak super talented banget itu tuh kayak gitu loh, kayak gue sampai sekarang tuh kayak kenapa gitu. Dan nggak tahu ya, pas gue dengar berita Jong Hyun meninggal itu tuh gue ngerasa kayak gue tuh kehilangan temen, ngerti gak sih? Karena jujur waktu gue SMA dulu itu tuh lagu-lagu Shiny tuh yang selalu nemenin gue perjalanan dari mau berangkat sekolah mau pulang sekolah, gue tuh selalu dengerin lagu Shiny gitu. Jadi pas denger kabar dia meninggal itu gak tau kayak sedihnya tuh nyampe banget ke gue gitu. Nah sampai saat ini tuh nggak cuman hanya member Shiny, tapi Taeyeon, terus Yeri, sama banyak lainnya itu juga sering ngepost tentang Jong Hyun. Kalau misalnya kalian inget nih ya, Minho pernah ngepost kayak lagi ada foto gitu, intinya nunjukin siluetnya itu berlima sebenarnya. Jadi kayak Shiny Forever 5 member. Dan bahkan ada yang paling baru, nah jadi Siki itu kan dia emang suka ngelukis ya, dan dia pernah ngebikin kayak lukisan gambar gitu Teletubbies. Jadi itu kan Teletubbies tuh berempat kan sebenarnya, dan ada matahari dan mataharinya dan di situ ya, matahari itu sebagai Jong Hyun, dan itu tuh lihat juga ya menurut gua deep banget sih. Kalau dilihat dari penyebab bunuh diri mereka nih nak, rata-rata tuh emang karena mental health ya, karena mereka tuh depresi gitu. Jadi please banget nih buat kalian, baik-baik deh, maksudnya kayak gak usah komentar-komentar jahat di sosial media atau secara langsung ke orang-orang gitu. Hati-hati nih sama jempol kalian nih kalau main sosmed, dan juga hati-hati sama mulut kalian. Ya bener banget. Kadang tuh kalau misalnya kita ngomong di jempol nih, pakai jempol, pakai tulisan, kadang kita nggak sadar kalau misalnya kata-kata itu sangat-sangat menyakitkan buat orang yang menerimanya. Dan kita juga nggak tahu nih, orang yang lagi kita komentarin itu harinya lagi kayak sekacau apa, atau sebaik apa, atau seburuk apa. Nah Bon, berhubung kita udah sampai di penghujung acara, saat yang ditunggu-tunggu untuk giveaway nih. Apa sih produknya? Kasih tahu dong Bon. Oke, jadi nah kali ini Corner akan bagi-bagiin produk, yaitu I'm from Hanimas. Yeay, ini produknya cuma satu, jadi untuk satu orang pemenang aja. Dan cara dapetinnya adalah coba dong, kita kan selama ini udah sering bilang nih kalau gue Bonon dan dia Ana gitu. Tapi kalian tau gak sih nama asli atau nama lengkap kita siapa? Ayo coba. Kebetulan kita berdua kepingin lebih dikenal aja sama kalian. Oke, kalian mau clue nggak? Kalau mau clue, ada clue dari gue. Kalian tinggal cari aja Soko ID namanya Ana Beo. Jadi kalian tinggal cari, nah di situ ada nama lengkap aku. Kalau Bonon apa? Dia Bonon itu apa? Bon dia Bonon. Oke, kalau clue dari gue adalah gue ini istrinya Nick Jonas. Anjay, terkenal ya Anda ya? Terkenal. Oke, pokoknya kayak mau masker I'm from Hanimas ini, tulis jawaban kalian, siapa nama lengkap atau nama asli gue dan Ana, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat kasih masukan ke kita nih, kira-kira topik apa lagi akan kita bahas di video selanjutnya. Yuk langsung aja ikutan ya. Nah untuk detail giveaway-nya akan kita tulis di description box ya, jadi jangan lupa untuk dicek. Oke, sekian dulu Corner kali ini. Kalau suka sama videonya, jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching. Dalam itu manayo. Annyeong.